Shalom bagi kita semua, teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai iman Kristen tentang kemalasan. Nah, mengenai kemalasan teman-teman, siapa sih yang tidak paham, tidak mengetahui, yang tidak mengerti definisi dari kemalasan? Kita bahas hari ini mengenai kemalasan di dalam iman Kristen, teman-teman. Ada 4 hal yang harus perlu kita lakukan, atau 4 hal ini menjadi motivasi supaya kita di dalam iman Kristen itu terbebas dari kemalasan. Siapa saja bisa malas, teman-teman. Tetapi solusi dari kemalasan itu adalah bangkit dari kemalasan. 4 hal yang harus saya infokan kepada teman-teman, yang teman-teman mungkin bisa belajar, bisa renungkan, dan ini menjadi rema di dalam hidup kita. Yang pertama, teman-teman, baca dan renungkan firman Tuhan. Teman-teman, ada banyak ayat yang menyadarkan kita bahwa kemalasan itu tidak baik dan akan membawa kekurangan, sedangkan ketekunan membawa kemuliaan. Nah, di sini di dalam nats Alkitabnya, kalau teman-teman sering mendengarkan pepatah ini, contohnya, perhatikanlah semut, hai orang yang malas. Perhatikanlah cara hidupnya supaya menjadi bijak, walaupun ia tidak mempunyai pemimpin, pengatur atau penguasa, namun ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Sampai bila mana engkau berbaring, hai orang-orang malas, bila mana engkau bangun dari tidurmu. Nah, tertulis dari Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Ada banyak lagi teman-teman yang mendukung yang step pertama, teman-teman. Ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam iman Kristen mengenai kemalasan. Yang kedua, doa minta kuasa dan hikmat. Kita percaya bahwa doa itu sangat penting, teman-teman. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena itu, akui di hadapan Tuhan bahwa kita lemah dan minta Dia ganti kemalasan dengan semangat yang baru. Nah, di dalam nas firman Tuhan juga ada contoh, teman-teman. Tuhan Yesus, aku mengaku sering merasa malas dan tidak bersemangat. Ampuni aku tahu tubuh dan pikiranku lemah, tapi di dalam Engkau aku bisa melakukan segala sesuatu. Isi aku dengan Roh Kudus-Mu, nyalakan kembali semangat pelayananku dan kerjaku. Berikan aku disiplin diri dan kekuatan untuk mengerjakan apa yang harus kulakukan hari ini demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Itu merupakan salah satu contoh doa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, teman-teman. Ini yang ketiga, kita harus mengingat bahwa kita adalah pekerja ladangnya Tuhan. Ingatlah bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan kita sudah mulai malas, kita harus kembali diingatkan bahwa kita adalah pekerja ladangnya Tuhan. Ini ada hal yang keempat, teman-teman, yang harus kita perhatikan adalah ubah pola pikir kita. Bekerja sama dengan menyembah. Nah, di dalam iman, bekerja atau belajar bukan cuma cari uang atau nilai, tapi itu bentuk penyembahan. Saat kamu rajin, kamu sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menghargai waktu talenta yang kau beri, aku mau mengembangkannya. Jadi ada 4 hal ini yang harus kita perhatikan, teman-teman, di dalam iman kekristenan kita saat kita merasa bahwa kita malas dalam melakukan apa saja. Memang dampak dari malas itu sangat banyak, teman-teman. Baik kita terkendala di dalam keuangan atau segala hal yang lain-lain, teman-teman. Ingat, teman-teman, di dalam iman Kristen masih ada solusi jawaban. Kita masih punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita tetap semangat, tetap berkarya di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus selalu memberkati kamu. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom.